Jangan sedih ya, walaupun kalian tidak bisa beribadah ke gereja, kalian tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama beribadah, kita persiapkan hati kita sama-sama menghadap Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, Bapa, Ku datang padamu. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak bersekolah minggu bersama-sama dengan teman kami, tetapi kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bisa menyanyi, kami bisa belajar firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, anak-anak di rumah, kita lanjutkan ibadah kita naikkan pujian, Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk berdiri, kalau bisa berdiri, ikuti lose ya, pakai gerakannya. Bunga di padang, oh Yesusku.
kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu ya. Ikuti gaya Lause di depan juga ya. Yuk. Ya, adik-adik yang manis, gimana tadi? Kita masih tetap bersuka cita ya, kita tetap berdiri, kita tetap semangat memuji Tuhan. Lagu pujian kali ini adalah Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Bagaimana sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kita tepuk tangan bersama untuk Haleluya. Kita naikkan pujian 12 murid Yesus. Yuk, kita hitung satu-satu. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita ulangi lagi dari depan.
Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Susan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, semua sekarang kita akan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa minta Tuhan supaya Tuhan menolong kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sampai hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak yang dapat dengar-dengaran akan firman-Mu, dan juga kami di sini di rumah kami masing-masing, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang disiarkan secara online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Tuhan Yesus menyembuhkan siapa? Menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Betul, anaknya itu kejang-kejang, mulutnya berbusa, sampai orang tuanya ketakutan, takut sekali. Nah, anak itu kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang perempuan yang sakit bertahun-tahun, dan juga Tuhan membangkitkan seorang anak perempuan dari Bapak Yairus. Ya, nah inilah ceritanya. Kita akan membaca cerita ini dari Markus 5 ayat yang ke-21. Udah ketemu? Alkitabnya boleh dibuka. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Nah, Tuhan Yesus ada di mana ini? Oh, Tuhan Yesus sedang menyeberang danau. Nah, ini dia. Tuhan Yesus menyeberang danau. Ketika dia sampai di pantai, orang-orang itu sudah berkumpul banyak sekali. Itu lihat ya, ada murid-muridnya, ada orang yang dari kampung sebelah, ada yang dari tempat situ juga, ada dari macam-macam orang. Mereka mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka mendengar bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang yang kerasukan setan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga mereka ingin tahu dong, siapa sih Tuhan Yesus itu? Hebat banget ya. Makanya mereka datang semua berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus. Baru nyampe di pantai, sudah didatangi oleh banyak orang. Nah, kemudian Tuhan berjalan
Itu yang bajunya pakai baju putih itu Tuhan Yesus. Nah, ada orang yang lari-lari di belakangnya Tuhan Yesus. Siapa itu? Oh, itu kepala rumah ibadat. Namanya Bapak Yairus. Dia kemudian melihat pada Tuhan Yesus, kemudian dia lari, terus dia duduk di depannya Tuhan Yesus. Duduk di depannya Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, tolong. Tuhan Yesusnya tanya, ada apa? Apa yang perlu ditolong? Ya, kenapa? Ada apa? Ada apa? Nah, Bapak Yairusnya itu ngomong lagi, Tuhan Yesus, tolong saya. Anak saya sakit. Anak saya hampir mati. Sakitnya itu parah. Tolong Tuhan, datang cepetan. Saya harus mau bawa Tuhan Yesus kepada anak saya. Anak saya tuh, wah, sudah badannya panas tak karuan. Saya takut sekali Tuhan, cepat Tuhan datang saya ke rumah saya. Tuhan Yesusnya bilang, oh baik, saya mau datang ke rumahnya kamu. Ya, nanti ya kita jalan. Wih, lihatlah, banyak sekali orang berkerumun, bergerombol, semua ingin dekat sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus jalannya pelan, karena nggak bisa, gitu ya, nggak bisa ya. Dia jalan pelan-pelan karena penuh sekali orang bergerombol di situ. Nah, kalau kita melihat orang yang bergerombol banyak itu biasanya kalau mama bilang, hati-hati, dompetnya ditaruh baik-baik, perhatikan jangan sampai kecopetan. Karena banyak orang ambil kesempatan dalam gerombolan. Nah, kita lihat, ternyata ada orang yang mau ambil kesempatan. Kita lihat ada perempuan ini adalah perempuan yang sakit. Sakitnya tuh sudah lama, 12 tahun. Sakit seminggu, 3 hari aja pengen es krim, pengen jalan-jalan. Ini orang sakitnya 12 tahun. Lama ya? Lama. Kemudian orang ini, perempuan ini, dia sedih. Dia sudah jual semua barang-barangnya, dia sudah jual semua perhiasannya, dia sudah jual rumahnya mungkin ya, dia sudah jual semuanya untuk pergi berobat. Dia pergi ke tabib ini, tidak sembuh. Dia pergi ke tabib itu, nggak sembuh. Zaman dulu nggak ada dokternya ya, tabib ya. Dia pergi tabib yang satunya lagi, nggak sembuh. Sampai habis uangnya, sampai dia nggak punya uang, tetap aja dia belum sembuh. Sakit apa sih dia? Sakit pendarahan. Nah, rupanya si perempuan ini ketika dia sakit pendarahan itu, badannya jadi lemes, matanya sayu. Lihat ya, mukanya sedih karena dia sudah habis duitnya, habis juga badannya ya, kurus. Mungkin tadinya gemuk ya, sekarang jadi kurus. Nah, dia tidak bisa makan juga tidak enak, tidur yang nggak enak, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, dia ambil kesempatan. Tapi bukan mau mencuri, bukan mau mencopet. Dia mengambil kesempatan, dia datang pada Tuhan. Dia mendengar Tuhan Yesus mau datang. Oh, kayaknya ini nih beda sama tabib yang itu. Ini saya bisa sembuh kayaknya. Tapi saya nggak boleh deket-deket. Kan saya sakit pendarahan. Nanti kalau orang sakit deket-deket sama orang sehat, nggak boleh. Sana katanya nanti ya. Wah, takut dia. Wah, diam-diam aja yuk. Diam-diam. Kemudian dia diam sambil jalan. Ya diam. Terus dia pelan-pelan. Kayaknya nih, kalau saya bilang Tuhan tolong sembuhkan saya, nanti nggak boleh. Mending saya pegang jubahnya saja. Jubahnya ya, bajunya Tuhan Yesus itu dipegang. Dia pegang. Tuhan langsung noleh.
siapa yang pegang saya, katanya. Dia merasa ada kuasa yang keluar. Ketika wanita itu pegang gitu aja jubahnya, sembuh, langsung sembuh. Wah, dia merasa, kok sudah sembuh, saya sudah pendarahannya sudah sembuh. Kemudian karena dia lihat Tuhan Yesus tanya, siapa yang pegang? Ketahuan dong. Dia bilang, Tuhan, maaf, saya yang pegang, minta maaf, tapi saya sakit, terus saya sembuh sekarang Tuhan, ampuni saya pegang Tuhan, saya yang pegang. Terus kemudian Tuhan bilang, oh kamu toh yang pegang. Kemudian murid-muridnya Tuhan Yesus bilang, Tuhan, orang segini banyak loh, gak mungkin lah gak kepegang, pasti kepegang, kesenggol kena kena kakinya kena tangannya pasti kena. Kok Tuhan bilang siapa yang pegang saya? Ya pasti banyak, pasti jelas lah, pasti kena orang-orang lah. Oh, Tuhan tidak bilang gini sama dia, sama murid-muridnya. Tuhan bilang, enggak, saya ada kuasa yang keluar dari saya, pasti ada yang pegang saya. Wah, ketahuan dong, si perempuan itu jadi takut. Kemudian dia langsung tersungkur di bawahnya Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, ampun saya yang pegang, ampun saya yang pegang, saya sakit, saya takut, saya tidak boleh disembuhkan, karena itu saya pegang aja, saya pikir kalau saya pegang saya bisa sembuh. Wah, kemudian Tuhan bilang kepada dia, perempuan, kamu imannya besar sekali, karena itu kamu sekarang sembuh. Sekarang kamu boleh pulang, karena imanmu sudah menyembuhkan kamu. Nah, Tuhan Yesus kemudian mau jalan lagi. Tiba-tiba kedengaran, wah, siapa yang nangis? Ternyata Bapak Yairus nangis. Dia nangis di situ. Loh, kenapa nangis? Ya, ternyata Bapak Yairusnya nangis karena teman-temannya bilang, oh, anakmu sudah mati. Kamu nggak perlu bilang Tuhan Yesus dah, karena Tuhan Yesus itu nanti datang mau menyembuhkan. Lah, yang mau disembuhkan ini sudah mati. Gimana? Oh, kalau gitu kita nggak perlu ke sana ya, katanya si teman yang satunya lagi. Iya, bilangin aja ke Bapak Yairus, nggak usah panggil Tuhan Yesus. Nah, dia kemudian dikasih tahu bahwa anaknya sudah mati. Dia nangis sekali, dia sedih banget. Nah, Tuhan Yesus berkata pada mereka, tenang, anak itu nggak mati, anak itu pasti hidup. Antar sekarang aku ke rumahnya Bapak Yairus supaya aku bisa menyembuhkan mereka. Nangis ternyata orang-orang di sana itu, tetangganya, kakaknya dan sebagainya, ibu-ibu itu nangis di sana karena anak itu sudah meninggal. Kalau zaman kita nangis enggak, kalau di Israel dulu nangisnya begitu ya, sampai histeris seperti itu ya. Mereka nangis itu sampai betul-betul mengeluarkan tenaga. Nah, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu ribut sekali? Anak itu tidak mati. Anak itu mati kok. Kita lihat jantungnya, nafasnya sudah nggak ada lagi. Nah, Tuhan Yesus lihat ke kamar. Dia ajak bapaknya, mamanya, Bapak Yairus dan Ibu Yairus ya, melihat ke kamar. Mukanya anak itu sudah ditutup, wajahnya ditutup kain, badannya sudah tergeletak ya, sudah tidak berdaya.
napasnya juga sudah tidak ada, detak jantungnya juga tidak ada. Si anak ini sudah meninggal. Nah, kemudian Tuhan memegang tangan anak itu. Ya, pegang tangan itu, kemudian Tuhan berkata, "Talita kum." Anak itu melek, bangun, anaknya hidup lagi, dia nggak mati, anaknya hidup lagi. Kemudian anak itu duduk. Setelah anak duduk, karena dia sudah 12 tahun ya, anak itu bisa berdiri, anak itu sembuh. Nah, Tuhan Yesus berhasil membangkitkan anak dari Yairus ini, walaupun anak ini sudah mati. Nah, di dunia ini tidak ada satu pun yang bisa menghidupkan orang mati selain Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini membangkitkan anak Yairus dari kematian. Nah, anak-anak di rumah sekarang kita penuh dengan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang seram tentang virus yang melanda dunia, ya. Jangan khawatir, ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang dulu sanggup membangkitkan anak Yairus, Tuhan yang sanggup mengobati sakit penyakit, Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang mati, Tuhan itulah yang menjadi Tuhannya kita. Jadi jangan takut lagi, cuma kita tetap harus mendengar, patuh sama orang tua, sama papa mama, sama pemerintah, sama apapun juga yang disampaikan, kita harus patuh supaya kita tetap terjaga, ya. Walaupun begitu kita tidak perlu lagi takut. Oh, Tuhannya kita sanggup melawan segala sakit penyakit, Tuhan kita sanggup melawan segala hal yang jahat, yang buruk, dan Tuhan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang jahat. Amin. Nah, sekarang kita waktunya untuk ayat hafalan. Buka Alkitabnya, Efesus 1 ayat 19. Mari kita baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita mengakhiri sekolah minggu pagi ini dengan menyanyi Bapa terima kasih.